Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana Mas Adi? Kabarnya sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan bahwa di musim seperti ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita akan mempelajari sebuah materi yaitu teks ceramah. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.5 yang berbunyi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan yang aktual yang disajikan dalam sebuah teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran, melalui menyimak teks ceramah, siswa dapat menentukan informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca secara runtut. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi tentang kegiatan menyimak teks ceramah, siswa dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks ceramah dengan teliti dan bertanggung jawab. Jadi ada dua materi. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan informasi dan permasalahan. Yang kedua yaitu dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan. Adapun deskripsi materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pagi hari ini, yo Mas Irwan, yo duduknya ke sini, jangan rame sendiri. Yo, ya, pinter. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Deskripsi materi yaitu pengertian ceramah, yang kedua yaitu ciri ceramah, yang ketiga struktur ceramah, dan yang keempat unsur kebahasaan, yang kelima yaitu menentukan informasi dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah. Teks ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang kepada orang banyak yang berisi tentang informasi tentang suatu hal, biasanya berupa ilmu pengetahuan. Itu adalah definisi dari ceramah. Ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengetahui definisi dari ceramah, hal yang kalian ketahui adalah ciri teks ceramah. Ciri teks ceramah yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian. Nah, sehingga dalam menyampaikan materi, orang harus dibekali keahlian supaya ketika tampil di hadapan orang banyak itu mempunyai kesan yang mantap, yang membuat orang konsen kepada dirinya, sehingga apa yang disampaikan dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Jadi harus ada skill ya. Yang kedua yaitu menginformasikan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang disampaikan oleh penceramah harus berupa ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang bersifat aktual dan benar-benar terjadi. Ya. Terus yang ketiga harus ada komunikasi dua arah, baik pembicara maupun pendengar. Dan yang keempat harus mempunyai objektivitas. Jadi kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Ya, itu adalah ciri dari teks ceramah. Setelah kalian sudah mengetahui ciri teks ceramah, selanjutnya kalian diharapkan dapat mengetahui struktur teks ceramah. Seperti halnya tubuh kita yang ada beberapa bagian atau struktur, teks ceramah juga seperti itu. Misalnya tubuh ada kepala, ada badan, ada kaki. Teks ceramah juga seperti itu. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Pembukaan atau pendahuluan berisi tentang salam, permasalahan yang ingin disampaikan, atau pandangan umum penulis tentang hal yang ingin disampaikan sebagai topik. Selanjutnya, setelah membuka, struktur yang kedua yaitu isi. Isi teks ceramah berupa informasi, biasanya berupa fakta atau pendapat yang ingin disampaikan penceramah kepada pendengar. Yang ketiga adalah penutup. Untuk penutup biasanya berupa informasi persuasif atau ajakan yang disampaikan penceramah kepada pendengar. Itu adalah struktur teks ceramah. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks ceramah. Unsur kebahasaan teks ceramah ada beberapa hal. Yang pertama menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama misalnya aku, saya. Kata ganti orang kedua ada anak-anak, ibu-ibu, ya. Sementara kata ganti orang yang ketiga yaitu mereka. Setelah kalian sudah mengetahui kata ganti, unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau kata peristilahan yang biasa dibahas dalam konteks ceramah tersebut. Misalnya saya ingin membicarakan tentang sebuah negara, misalnya negara Sakura atau negeri Sakura, negeri kincir angin, yaitu adalah kata peristilahan yang sering digunakan dalam sebuah ceramah. Selanjutnya unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan
kata hubungan sebab akibat biasanya ditandai dengan kata maka, dengan demikian, karena, ya. Untuk yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, berpendapat, mengagumkan. Yang kelima, yaitu menggunakan kata persuasif. Untuk menggunakan kata persuasif ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah teks ceramah, karena di sini dalam teks ceramah ada persuasif atau ajakan yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Setelah tadi kalian sudah mengetahui pengertian, ciri, struktur, dan unsur kebahasaan, yang selanjutnya adalah kalian diharapkan dapat menentukan langkah-langkah bagaimana mencari informasi dalam sebuah teks ceramah. Seperti halnya sebuah berita adanya 5W plus 1H, teks ceramah juga seperti itu. Kalian dapat menentukan informasi dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H. Adapun kata lain dari 5W plus 1H adalah adik simba. Apa itu adik simba? Mari kita ulas. Adik simba adalah kepanjangan atau singkatan dari A yang pertama, apa. Misalnya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita ulas sekilas ya. Apa? Oh, ternyata ada kecelakaan. Di mana? Oh, di jalur Pantura. Kapan? Oh, ini hari Selasa. Siapa? Siapakah korbannya? Mengapa? Mengapa kok terjadi kecelakaan dan bagaimana? Bagaimana biasanya berupa proses. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana unsur adik simba, selanjutnya kalian menentukan apa yang harus kalian tentukan, yaitu menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf yang utuh, biasanya dan pasti ada sebuah kalimat utama. Di kalimat utama, kalian tentukan dulu. Setelah kalian dapat menentukan kalimat utama, kalian mencari ide pokok dalam kalimat tersebut. Setelah kalian sudah mengetahui dari pengertian, ciri, struktur, unsur kebahasaan, langkah-langkah, mari kita ulas sekilas tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kelompoknya Mas Adi akan mempresentasikan secara sekilas struktur teks ceramah ada berapa? Oh ya, betul, ada 3. Yang pertama apa? Pendahuluan, betul. Yang kedua, isi, betul. Yang ketiga, penutup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Adi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang yang kedua, setelah kalian sudah mengetahui struktur, kalian diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan. Sekarang kelompoknya kedua, kelompok Mas Roin. Silakan, kelompoknya Mas Roin. Unsur kebahasaan yang pertama apa? Oh ya, menggunakan kata ganti orang. Yang kedua, menggunakan kata teknis, betul. Yang ketiga, ya, menggunakan kata argumen atau penguat, ya. Selanjutnya, ya, menggunakan kata kerja mental. Yang terakhir, ya, betul, menggunakan kata persuasif. Itu tadi adalah struktur dan unsur kebahasaan. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menentukan informasi-informasi penting dalam sebuah teks ceramah. Kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 3 dan 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Ya, alhamdulillah kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 4. Alhamdulillah kelompok 4 juga tidak mau kalah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Itu tadi 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, ya. Sekarang kita akan ulas pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mampu dan bisa untuk menyelesaikan pembelajaran? Mari kita ulas. Tadi saya sudah menjelaskan 2 hal yang harus kalian kuasai. Mencari informasi, struktur, dan unsur kebahasaan. Alhamdulillah ketiga-tiganya bisa ditandai dengan kalian yang mampu menjelaskan ketiga hal tersebut. Ya, mari kita ulas. Tadi kalian sudah mengetahui pengertian, ciri, struktur, unsur kebahasaan, ya, dan bagaimana cara menentukan informasi dalam teks ceramah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya yang harus kalian persiapkan, yaitu kalian diharapkan dapat membuat sebuah teks ceramah. Jadi selama kalian di rumah 1 minggu ke depan, kalian persiapkan, kalian cari materi sebanyak mungkin, kalian cari informasi-informasi yang berada di media sosial saat ini. Nanti kalian akan membuat sebuah teks ceramah. Jadi tolong dipersiapkan, ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.